Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sonia Punyawati. My last student number is 259. Here I am going to interpret from English to Bahasa Indonesia, whereas a video from TED Talk titled Why I'm Done Trying to Be Man Enough by Justin Baldoni. And I am from Interpreting Class B. Enjoy watching! Are you brave enough to be vulnerable? To reach out to another man when you need help? To dive headfirst into your shame? Are you strong enough to be sensitive? To cry whether you are hurting or you're happy, even if it makes you look weak? Are you confident enough to listen to the women in your life? To hear their ideas and their solutions, to hold their anguish and actually believe them, even if what they're saying is against you? And will you be man enough to stand up to other men when you hear locker room talk? When you hear stories of sexual harassment, when you hear your boys talking about grabbing ass or getting her drunk, will you actually stand up and do something so that one day we don't have to live in a world where a woman has to risk everything and come forward to say the words, "Me too"? Apakah kamu sudah cukup berani untuk diserang? Dan apakah kamu sudah cukup berani untuk meminta pertolongan ketika kamu, khususnya laki-laki, ketika kamu membutuhkan pertolongan? Apakah kamu sudah cukup kuat untuk menjadi orang yang sensitif? Untuk menangis saat kamu sakit, atau menangis ketika kamu bahagia, meski itu membuatmu terlihat lemah? Apakah kamu sudah cukup yakin untuk mendengarkan wanita-wanita di hidupmu? Untuk mendengarkan solusi mereka, untuk mendengarkan ide-ide mereka, dan sebenarnya kalian percaya kepada mereka. Meski perkataan mereka, ide mereka, solusi mereka itu melawan prinsipmu, kamu tetap mempercayainya. Akankah kamu menjadi laki-laki yang jantan, yang berani melawan teman-temanmu ketika kamu mendengar locker room talk? Locker room talk di sini adalah ketika seseorang laki-laki berkumpul dalam ruangan locker, mereka membicarakan bicara tentang yang berkaitan dengan vulgar atau cerita-cerita pelecehan seksual lainnya. Dan di saat kamu mendengarkan cerita-cerita tentang pelecehan seksual itu, akankah kamu benar-benar untuk melawan, untuk stand up, untuk melawan dan melakukan sesuatu, sehingga suatu hari nanti kita tidak harus tinggal di dunia di mana wanita harus menanggung resikonya. This is serious stuff. I've had to take a real honest look at the ways that I've unconsciously been hurting the women in my life. And it's ugly. My wife told me that I had been acting in a certain way that hurt her and not correcting it. Basically, sometimes when she would go to speak, at home or in public, I would just cut her off mid-sentence and finish her thought for her. It's awful. The worst part was that I was completely unaware when I was doing it. It was unconscious. So here I am doing my part, trying to be a feminist, amplifying the voices of women around the world, and yet at home, I am using my louder voice to silence the woman I love the most. Ini serius. Saya telah melihat yang sesungguhnya pada cara-cara di mana saya secara tidak sadar menyakiti perempuan di hidup saya, dan itu kasar. Istri saya pernah berkata kepada saya bahwa saya telah bertindak dengan cara tertentu yang menyakiti dia dan tidak segera membenarkannya dan tidak segera memperbaikinya. Sebenarnya di saat dia mau berbicara, entah di rumah atau di ruang publik, saya pernah menyela pembicaraan dia, dan saya ingin melanjutkan kalimat-kalimat yang ingin dia katakan, kalimat-kalimat yang ada di pikiran dia. Itu mengerikan. Bagian yang paling
buruk adalah saya benar-benar tidak sadar ketika saya melakukan itu. Di sini saya melakukan bagian saya untuk menjadi pelopor kampanye feminisme atau gerakan dan ideologi untuk kesetaraan wanita. Saya memperkuat suara-suara dari wanita di seluruh dunia. Tapi di rumah, saya menggunakan suara saya untuk mendiamkan istri saya. Untuk mendiamkan wanita yang sangat saya cintai. So I had to ask myself a tough question. Am I man enough to just shut the hell up and listen? I gotta be honest, I wish that didn't get an applause. Guys, this is real. And I'm just scratching the surface here because the deeper we go, the uglier it gets. I guarantee you. I don't have time to get into porn and violence against women or the split of domestic duties or the gender pay gap. But I believe that as men, it's time we start to see past our privilege and recognize that we are not just part of the problem, fellas, we are the problem. The glass ceiling exists because we put it there. And if we want to be a part of the solution, then words are no longer enough. Jadi saya pernah menanyakan pertanyaan yang sulit kepada diri saya. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah cukup menjadi lelaki yang jantan untuk diam dan cukup mendengarkan? Saya harus jujur, dan saya berharap saya tidak mendapatkan sebuah tepuk tangan dari kalian. Ini asli, saya hanya menggaruk permukaan di sini karena semakin dalam kita pergi, semakin buruk kita akan mendapatkan hasilnya. Saya jamin. Saya tidak punya waktu untuk menonton film vulgar atau melakukan kekerasan terhadap wanita atau pembagian tugas dalam rumah tangga atau mengikuti kampanye kesetaraan upah gender. Tapi yang saya percaya sebagai laki-laki adalah ini saatnya kita melihat melampaui hak istimewa kita dan menyadari bahwa kita bukan hanya bagian dari permasalahan. Teman-teman kita adalah masalahnya. Langit-langit kaca ada di langit karena kami meletakkannya di sana. Karena kita meletakkannya di sana. Jika kita ingin menjadi sebuah bagian dari solusi, maka kata-kata tidak akan pernah cukup. There's a quote that I love that I grew up with from the Baha'i writings. It says that the world of humanity is possessed of two wings, the male and the female. So long as these two wings are not equivalent in strength, the bird will not fly. So women, on behalf of men all over the world who feel similar to me, please forgive us for all the ways that we have not relied on your strength. And now I would like to ask you to formally help us, because we cannot do this alone. We are men. We're going to mess up. We're going to say the wrong thing. We're going to be tone deaf. We're more than likely probably going to offend you. But don't lose hope. We're only here because of you. And like you, as men, we need to stand up and become your allies as you fight against pretty much everything. Itu adalah sebuah kutipan yang saya suka dari Bihai. Dan saya pikir saya tumbuh dari kata-kata beliau. Bihai or Bahai mengatakan bahwa dunia memiliki dua sayap, laki-laki dan perempuan. Jika kedua ini tidak sama kekuatannya, maka seekor burung tidak akan pernah bisa terbang, karena tidak seimbang. Atas nama untuk perempuan, atas nama laki-laki dari seluruh dunia yang merasakan hal yang sama seperti saya, tolong maafkan kami. Maafkan kami karena tidak pernah mengandalkan kekuatanmu. Sekarang, saya dengan hormat meminta kalian untuk membantu kita, untuk terlibat pada kampanye ini, karena kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Kita adalah laki-laki.
kita akan mengacaukan segalanya. Kita akan mengatakan hal-hal yang salah. Kita akan menjadi orang yang tuli karena kita tidak mau mendengar nasihat, ide, atau solusi dari kalian para wanita. Kita mungkin akan melakukan lebih dari itu. Dan itu akan menyinggungmu tentunya. Oleh karena itu jangan putus asa. Kita di sini, berdiri di sini, itu karena kalian para wanita. Dan untuk laki-laki, kita perlu melawan dan menjadi satu tim. Ketika kita mulai bertarung melawan banyak hal yang harus kita lawan. We need your help in celebrating our vulnerability and being patient with us as we make this very, very long journey from our heads to our hearts. And finally, to parents. Instead of teaching our children to be brave boys or pretty girls, can we maybe just teach them how to be good humans? So back to my dad. Growing up, yeah, like every boy, I had my fair share of issues. But now I realize that it was even thanks to his sensitivity and emotional intelligence that I'm able to stand here right now talking to you in the first place. The resentment I had for my dad, I now realize had nothing to do with him. It had everything to do with me and my longing to be accepted and to play a role that was never meant for me. So while my dad may have not taught me how to use my hands, he did teach me how to use my heart. And to me, that makes him more of a man than anything. Thank you. Kita butuh bantuanmu dalam merayakan kemenangan kita. Karena kita bisa melawan dan tidak mudah diserang. Dan bersabarlah dengan kita karena kita akan membuat journey yang akan sangat panjang. Dari kepala kita ke hati kita. Dan untuk para orang tua, daripada kita mengajarkan anak kita menjadi anak laki-laki yang berani, daripada kita mengajarkan anak kita yang perempuan menjadi yang cantik, anak perempuan yang cantik, bisakah kita mengajarkan mereka untuk menjadi manusia yang baik? Kembali lagi ke ayah saya. Tumbuh seperti kebanyakan orang, saya juga memiliki banyak masalah. Tapi sekarang saya menyadari bahwa saya berterima kasih kepada sensitivitas dan kecerdasan emosional ayah saya. Karena saya bisa berdiri di sini, berbicara kepada kalian untuk pertama kalinya. Terima kasih kepada ayah saya. Kebencian yang saya miliki untuk ayah saya membuat saya tersadar bahwa kebencian itu tidak ada hubungannya dengan ayah saya. Itu ada hubungannya dengan diri saya sendiri dan kedambaan saya untuk bisa diterima dan untuk memainkan sebuah peran yang sebenarnya tidak ditakdirkan untuk saya. Jadi, ketika ayah saya mengajarkan saya, beliau tidak mengajarkan menggunakan tangan saya, tapi beliau mengajarkan untuk menggunakan hati saya. Oleh karena itu, bagi saya itu adalah yang membuat beliau, ayah saya, lebih dari seorang pria yang jantan, lebih dari apapun. Terima kasih.